Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Elita, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, semester 6, dengan nomor induk mahasiswa 10517488. Baiklah, di sini saya ingin mengemukakan jawaban saya terkait dengan ujian tengah semester pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Yang mana pada pertanyaan pertama yaitu jelaskan definisi keuangan negara, ruang lingkupnya, dan asas-asas pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan sebagai milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan sebagai milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang memiliki atau menguasai objek sebagaimana di atas, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau penguasaan objek sebagaimana di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Ruang lingkup dalam keuangan negara meliputi yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau kepentingan umum. Yang kesembilan, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Yang kesepuluh, kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh seorang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara atau lembaga, dan juga perusahaan negara atau daerah. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas secara ringkas dapat dikelompokkan dalam sub-bidang pengelolaan fiskal, sub-bidang pengelolaan moneter, dan sub-bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi 6 fungsi. Yang pertama, fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal. Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal ini meliputi penyusunan nota keuangan dan RAPBN serta perkembangan dan perubahannya, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan, perkembangan ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan fiskal dalam rangka kerjasama internasional dan regional. Penyusunan rencana pendapatan negara, hibah, belanja negara, dan pembiayaan jangka menengah, penyusunan statistik, penelitian, dan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal, keuangan, dan ekonomi. Yang kedua, fungsi penganggaran. Fungsi ini meliputi penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, serta perumusan standar, norma, pedoman kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan, teknis, dan evaluasi di bidang APBN. Yang ketiga, fungsi administrasi perpajakan. Yang keempat, fungsi administrasi kepabeanan. Dan yang kelima, fungsi pembendaharaan yang meliputi perumusan kebijakan, standar, sistem dan prosedur di bidang pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara. Pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah serta akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan kas negara dan perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang dalam negeri dan luar negeri, pengelolaan piutang, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara, penyelenggaraan akuntansi, pelaporan keuangan dan sistem informasi manajemen keuangan pemerintah. Yang keenam, fungsi pengawasan keuangan. Sementara itu, bidang moneter meliputi sistem pembayaran, sistem lalu lintas devisa, dan sistem nilai tukar. Adapun bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan meliputi pengelolaan perusahaan atau daerah. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa aturan pokok keuangan negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas pealitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik. Dalam pengelolaan keuangan negara, penjelasan dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu asas tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari Badan Legislatif atau DPR. Yang kedua, asas universalitas atau kelengkapan, memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadi pencampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Yang ketiga, asas kesatuan, mempertahankan hak budget dari Dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, di mana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya. Yang keempat adalah asas pealitas, mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu atau tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Dan secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan. Yang kelima, asas akuntabilitas, berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap penggunaan anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.
Yang keenam, asas profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. Asas yang ketujuh, asas proporsionalitas. Pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedelapan, asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Asas pemeriksa yang kesembilan adalah asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. Baik, terkait dengan pertanyaan kedua, yaitu menyikapi pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air, beberapa kebijakan telah dikeluarkan pemerintah terkait penggunaan pos-pos keuangan tertentu yang dialihkan dalam rangka menanggulangi COVID-19, dimaksud seperti penggunaan dana desa dan dana pilkada. Menurut saudara, sudah tepatkah kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah dimaksud dalam perspektif pengelolaan keuangan negara? Menurut saya, dalam menyikapi perkembangan penyebaran pandemi COVID-19 yang semakin dahsyat ini, kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah terkait dengan pos-pos anggaran dana desa dan juga pada dana pilkada ini sangat tepat, karena sama kita ketahui bahwa penyebaran virus pandemi COVID-19 ini telah menyebar begitu cepat dan harus segera ditangani. Dalam menangani pandemik virus 19 ini, pemerintah mengoptimalkan pos-pos anggaran antara lain anggaran pilkada 2020, pos dana desa, pos dana ibu kota baru, serta pos dana infrastruktur yang tidak mendesak untuk penanganan COVID-19. Dalam Permen Desa PPDT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dinyatakan bahwa dana desa dapat dipakai untuk langkah pencegahan di bidang pelayanan sosial, khususnya dalam bidang kesehatan. Nah, artinya bahwa Permen Desa memberikan peluang kepada desa mencegah berbagai macam aspek, khususnya saat ini meluasnya penyebaran pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo juga menekankan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Dengan adanya dana pilkada juga diimbangi dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan juga dari instansi pemerintah agar digunakan dengan baik dan agar tidak terjadi penyelewengan. Jadi langkah yang diambil oleh pemerintah tentang kebijakan tersebut menurut saya sudah sangat tepat, dan agar tidak terjadi penyelewengan terkait dengan dana desa dan dana pilkada ini digunakan dengan sebaiknya, maka semua upaya pemerintah saat ini harus disertai dengan semangat transparansi dan laporan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Demikianlah pemaparan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan, patuhi aturan pemerintah, stay at home, semoga wabah ini segera hilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.